Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal khalqa bi qudratillah wa ja'ala sahum bi iradatillah. Khalaqal jinna wal insa liya'murahum bi ibadatillah. Kullu makhluqin dalun 'ala rububiyyatillah. La haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Allahumma rabbana sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Jamaah hadirin rahimakumullah, di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita bisa duduk di majelis yang mulia sebagai upaya untuk memuliakan diri kita di hadapan yang maha mulia, agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang mulia dan ditempatkan di tempat yang paling mulia kelak. Amin. Di sini waktu tidak terlalu panjang, kita akan diskusi tentunya, sharing. Tema yang diminta di siang hari ini adalah menguak sedikit tentang kemusyrikan yang tidak lepas dari permainan-permainan jin dan para supplier-suppliernya. Bapak dan Ibu rahimakumullah, bahwa ada sebuah harapan bagi setiap manusia dalam hidup, yaitu mendapatkan ketenangan, ketentraman, kesejahteraan. Itu harapan setiap kita. Di dalam bahasa Arab, ketenangan, ketentraman ini disebutnya as-salam. Maka Rasul alaihi salatu wassalam meminta kepada setiap kita, sebarkan salam. Semua kita rindu hidup tenang, tepat. Selalu doakan orang lain, ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau lengkapnya. Minimal dalam sehari itu 10 kali minimal. Untuk memberi salam minimal 10 kali. Kurang dari 10 kali memberi salam, orang itu bermasalah, dan orang itu tidak akan mendapatkan ketenangan. Itu minimalnya 10 kali. Jadi kalau ada di antara umat Islam tidak mengucap salam sehari semalam 10 kali, dia bermasalah keislamannya, dan dia pasti tidak akan tenang hidupnya. Kapan kita mengucapkan salam 10 kali? Setelah usai sholat 2 kali, 5 kali sholat 10 kali minimal. Kalau kurang 10 kali berarti nggak sholat si muslim. Kemudian ada sebuah wirid Rasul alaihi salatu wassalam yang sederhana dan setiap kita sering mengucapnya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannah darus salam. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha tenang, dan dari Engkaulah ketenangan, dan Engkau pula lah yang mencabik-cabik merampas ketenangan. Ya Allah, berikan kepada kami kehidupan dengan penuh ketenangan, dan kelak ketika kami wafat, masukkan kami ke dalam surga, karena surga adalah negeri yang penuh dengan ketenangan. Assalam adalah Allah. Assalam adalah satu di antara asma Allah yang 99, salah satunya adalah assalam. Assalam artinya ketenangan, assalam artinya ketentraman, dan itu yang dicari oleh kita. Dan sumber ataupun zat yang maha tenang adalah Allah. Maka karena kita memahami, meyakini sumber atau zat yang maha tenang adalah Allah, maka kita minta kepada Allah, fa'aina rabbana bisalam. Maka ketika kita ingin mendapatkan ketenangan, dekatkanlah diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya, insya Allah tenang. Sebelum menikah dulu kita berpikir mungkin kalau sudah menikah hidup bisa lebih tenang. Setelah menikah, lihat, pikiran kita berubah. Mungkin kalau sudah punya anak, rumah tangga hidup bisa lebih tenang. Alhamdulillah, anak setengah nasi. Setelah punya anak banyak, mungkin kalau rumah tidak ngontrak, hidup bisa lebih tenang. Alhamdulillah, mertua mati, kita dapat warisan, tinggal di rumah mertua. Setelah punya rumah pribadi, lihat, tuh kalau kesana kemari ada kendaraan sendiri, mungkin lebih enak, lebih tenang. Alhamdulillah, walaupun leasing punya. Berpikir lagi, mungkin kalau ada sopir bisa lebih tenang. Alhamdulillah, sopir punya. Rumah punya, mobil punya, supir punya, anak punya. Masih berpikir lagi, mungkin kalau bisa nikah lagi, hidup bisa lebih tenang.
lihat. Jadi kapan tenangnya? Ketenangan adalah milik Allah, dan yang maha tenang adalah Allah. Maka ketika seseorang dekat kepada Allah, insya Allah hidup bisa tenang. Gaji tidak seberapa, istri lebih dari satu, insya Allah kalau dekat sama Allah tenang. Percaya ya? Setuju ya? Gaji sebulan cuma 3 juta, istri 2, dekat sama Allah, insya Allah tenang. 3 juta dibagi 2 cukup insya Allah. Soalnya dua-duanya kerja, semuanya tuh istri. Bahwa sumber ketenangan Allah, kalau ingin tenang dekatlah kepada Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kalau jauh dari Allah jangan berharap bisa lebih tenang dalam hidup, tidak. Kemudian hadirin rahimakumullah, manfaat fadilah ketika kita banyak hadir di majelis-majelis seperti ini, peluang untuk ke surga tinggi. Rasulullah SAW menceritakan dalam sebuah hadis, ketika seseorang masuk ke dalam surga, si muslim, si mukmin masuk ke dalam surga. Setelah masuk ke dalam surga, lalu ia mengingat-ingat, setelah ia bersyukur pada Allah dengan penuh bahagia, lalu ia mengingat-ingat dan mencari tahu, mencari di mana sahabat teman yang dulu sama-sama hidup di muka bumi seiman, sholat bareng, berdakwah bareng, teman seprofesi di kantor, tetangga dan sebagainya, kok di surga nggak ketemu. Lalu si muslim tadi menghadap kepada Allah, ya Allah, dulu hamba hidup di muka bumi, banyak sahabat muslim hamba di kantor, di tempat tinggal, tapi sekarang mereka di mana ya Allah? Hamba rindu kepada mereka. Kata Allah, coba kamu intip di neraka, barangkali masih di neraka teman-teman yang kamu maksud. Si muslim tadi ngintip ke neraka, dia lihat teman sekantornya benar ada di neraka, tetangga se-RT-nya yang aktif sholat juga ada di neraka. Ya Allah, benar mereka ada di neraka. Apa jawab Allah? Akhriju man araftu, panggil orang-orang yang kau kenali keimanannya, bebaskan mereka. Si muslim tadi panggil teman-temannya, teman sekantor, tetangga lingkungannya, dipanggil semuanya. Teman main di SD yang sama-sama seiman, teman SMP, teman kuliahnya, dipanggil semuanya. Dipanggil, kata Rasulullah, khalqan katsira, banyak yang dipanggil dan dibebaskan oleh seorang muslim. Lalu si muslim menghadap kepada Allah, ya Allah, hamba sudah panggil teman-teman hamba semuanya. Kata Allah, coba lihat-lihat lagi, barangkali masih ada yang terlewati, tercecer. Bukan barangkali, Allah, masih banyak hamba lihat. Kenapa nggak dipanggil? Kenapa nggak kau bebaskan? Malu ya Allah. Kenapa malu? Imankah dia padaku? Iman ya Allah. Tapi hamba tidak pernah menyaksikan amal soleh dia selama hidup. Hamba tidak pernah melihat ia sholat berjamaah. Hamba tidak pernah melihat ia hadir di majelis ilmi. Hamba tidak pernah melihat kebaikan-kebaikannya. Malu. Dia percaya sama aku? Iman ya Allah. Akhriju man araftum, panggil dia. Subhanallah. Itu yang disebut dengan syafaatul mukmin. Syafaat mukmin. Jadi setiap mukmin berhak memberikan syafaat kepada orang-orang yang dikenali keimanannya selama hidup dia. Maka Imam Hasan Al-Basri memberikan saran, istaghfiru minal asdiqail mu'min fa inna lahum syafa'ah yaumal qiyamah. Perbanyak teman sahabat mukmin karena mereka punya hak syafaat kelak. Imam Syafi'i memberikan nasihat, kalau Anda ribut, konflik, miskomunikasi dengan sahabat mukmin Anda, dengan teman seislam, dengan teman seislam, bertahan, jangan sampai putus hubungan tali silaturahim, karena mereka punya hak syafaat. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan nasihat kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, kelak ketika Anda masuk ke dalam surga, lalu Anda tidak menemukan saya, segera menghadap kepada Allah, bebaskan saya. Itu yang disebut dengan syafaatul mukmin. Maka semakin sering kita hadir di majelis ilmi, semakin komitmen kita sholat berjamaah, semakin banyak, semakin besar peluang untuk mendapatkan syafaat dari sahabat kita yang mukmin. Sebab kita tidak tahu, bisa jadi adalah teman yang selama ini kita benci, itulah yang pertama kali ke surga dan kita belakangan, bisa jadi.
Maka kata Imam Syafi'i, bertahanlah, jangan sampai ketika ada miskomunikasi dengan teman, dengan sahabat, bertahan, jangan sampai musuhan. Etika ataupun aturan dalam Islam, musuhan cuma 3 hari batasnya, selebihnya tidak boleh lagi, haram. Kembali tujuh, kembali damai, kembali minta maaf dan seterusnya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, tentang kemusyrikan. Di kita ini, di Indonesia, di Republik kita, bukan saja di Banten, kebetulan saya orang Banten, hampir di semua provinsi kemusyrikan itu rame sekali di seluruh provinsi. Kemudian dalil-dalil yang menjelaskan larangan Rasulullah tentang berdukun, tentang berbuat musyrik, semua kita pasti paham. Bahkan ketika ada problem pun dia bilang naudzubillah, jangan sampai musyrik katanya. Tapi justru yang didatangi adalah dukun. Kesulitan di lapangan buat masyarakat memilah, menseleksi mana kiai, mana dukun. Ini kebingungan masyarakat. Sebab sang dukun sekarang sudah casingnya sudah bagus. Justru per sekarang ini datang ke dukun malah tidak apa-apa. Sebab secara umum para dukun tidak lagi menggunakan gelar dan label dukun. Yang masih bangga menggunakan label dukun cuma 2 profesi saja, dukun urut dengan dukun beranak. Selebihnya sudah tidak lagi pakai gelar dukun. Maka saya bilang datang ke dukun sekarang ini boleh. Habis badminton terkilir, ya ke Mang Udin, dari mana lu? Ke Mang Udin, lu ngedukun dulu. Mang Udin tukang urut, dukun urut, boleh. Dukun urut, dukun beranak, gak masalah. Justru dukun yang sebenarnya tidak lagi menggunakan gelar dukun sekarang. Mereka nyebutnya orang pintar. Di masyarakat religi, di masyarakat santri, nyebutnya adalah kiai hikmah. Kemudian ada yang lagi yang mengklaim dirinya ahli energi, supranatural dan seterusnya. Justru yang menyebut dirinya dukun malah nggak ada, kecuali mbah dukun. Kemudian disinilah sulitnya bagi masyarakat memilah mana dukun, mana kiai, mana ustaz. Terlebih-lebih sang dukun itu menggunakan bahasa-bahasa Islam. Masa nggak boleh sih, kan pakai bacaannya ayat Quran. Dia juga sholat, dia juga puasa. Justru terkadang sholatnya seorang yang beriman kalah lebih kuat sholatnya para dukun. Ngewiridnya orang mukmin paling semenit, 2 menit, 5 menit, 10 menit. Dukun ngewirid bisa ribuan. Kan lebih jago mereka dalam hal wirid begitu. Kita nggak pernah wirid ribuan karena dilarang. Mereka ngewirid luar biasa. Kemudian di antara penyebab seseorang yang tergelincir dalam tauhid masuk ke dalam wilayah syirik adalah iman yang lemah dan kemudian ilmu tentang keimanan yang tidak ada. Syirik itu tipis bedanya. Digambarkan syirik itu seperti kita melihat semut hitam di tengah malam di batu hitam. Jadi tidak nampak syirik itu. Tipis sekali begitu. Itu tentang syirik. Kemudian apa saja sih yang menyebabkan orang tergelincir dalam masalah kemusyrikan dan datang ke dukun? Ya diantaranya tidak ingin hidup penuh penderitaan, sengsara, gaji cekak pas-pasan begitu ya, pengen gitu melimpah harta banyak daripada hidup ngontrak terus begitu ya. Ngedoa katanya, suruh Pak Ustadz suruh ngedoa, Allahumma rzuqni rizqan wasi'an, siang malam ngedoa tapi rezeki gak nambah-nambah. Ya, saya bilang kalau rezeki nggak nambah-nambah, ujungnya wasi'an diubah sedikit. Allahumma rzuqni rizqan wasi'an, tidak ada perubahan, ujungnya sedikit dirubah. Allahumma rzuqni rizqan warisan, insya Allah tungguin mertua mati gitu. Insya Allah itu rezeki banyak setelah kita doa Allahumma rzuqni rizqan warisan. Gara-gara harta tidak sedikit orang yang ingin mengubah status ekonominya, maka dikenallah ada istilah nuyul katanya begitu, sehingga ramai tetangga-tetangga kita kehilangan uang katanya ada tuyul. Lalu tetangga kita proteksi dari tuyul apa? Bambu kuning dipalang, ditempel di pintu dengan tulisan Arab yang gak jelas bacaannya.
Atau ada juga saran sedia baskom, cermin. Kalau ada umang, sediakan umang. Nanti tuyul masuk mainin kaca sama umang terus, katanya nggak sempat mikir nyari duit. Si bilang dahsyat. Itu sebuah solusi yang paling umum kita dengar. Dulu heboh kolor hijau, di mana-mana ribut kolor hijau. Muncul banyak pertanyaan. Apa iya si bilang itu kolor hijau ada, kata jamaah. Ya si bilang dia muncul dengan kolor hijau ingin mengubah opini masyarakat saja. Si bilang sebab selama ini opini masyarakat warna favorit mereka adalah putih, tidak warna suka yang warna yang lain. Ya sekarang mereka memberitahu mereka juga suka warna yang lain, bukan saja putih tapi hijau juga suka. Pakailah kolor hijau. Luar biasanya di pasar minggu kreativitas orang itu dahsyat luar biasa. Dia jual bambu kuning dengan sedikit mantra, tinggal tempel di paku 25.000, antisipasi kolor hijau. Si bilang bapak hebat, kreatif luar biasa. Si bilang itu tentang kolor hijau. Ada lagi dengan masalah yang tidak percaya diri, ya tidak percaya diri sehingga sulit ketemu jodoh. Sekarang kenapa tidak percaya diri? Lalu untuk memunculkan percaya diri, jadi ada seorang perempuan cantik di bawah kondangan pantas. Ya standar perempuan cantik itu kalau di bawah kondangan. Kalau di bawah kondangan tuh laki-laki pada melotot itu cakep namanya. Kalau di bawah kondangan laki-laki itu pada diem aja itu nggak masuk nominasi, tereliminasi itu. Makanya hati-hati ibu-ibu kalau di kondangan. Itu untuk melihat cantik atau tidak, biasanya laki-laki membawa perempuan ke kondangan begitu. Kalau di kondangan laki-laki pada melotot, berarti ini perempuan cakep, memang nggak salah pilih begitu. Secara fisik bagus, pis bagus, tapi sulit dapat jodoh sampai masuk usia 35 lewat. Lantaran tidak percaya diri. Kemudian ada solusi tawaran dari masyarakat supaya gampang dapat jodoh dan Anda muncul percaya diri. Coba tuh datang ke kiai itu, ke kiai nyebutnya. Setelah datang ke kiai, kata si kiai bilang, iya Mbak Teteh, kamu cakep tapi auranya tidak muncul. Saya akan pasangkan benda supaya aura kamu muncul. Solusinya apa? Pasang susuk. Dipasang susuk. Kemudian susuk itu apa sih? Yang dipahami benda kecil yang dimasukkan ke dalam tubuh. Tidak. Dalam dunia jin ada sebuah marga, ada kelompok atau ada marga susu. Itu nama suku dalam dunia jin. Jadi ketika dia pasang susu, artinya secara material ada benda yang dimasukkan ke dalam tubuh. Ada yang ke wajah, ada yang ke pinggul, ada yang ke pantat, ada yang ke bibir. Tergantung order requestnya apa. Kalau dia ingin terlihat cantik, biasanya pasang di kening dengan di dagu. Jadi kalau itu kelihatan langsung, senyumnya juga indah. Atau kadang-kadang di belakang dia pasang di bokong. Jadi kalau jalan tuh kelihatan gayboynya indah banget begitu. Itu luar biasa. Akhirnya dahsyatnya setelah pasang susu, perubahan pun terjadi. Yang tadinya emas jadi nafa urba. Dahsyat luar biasa begitu setelah pasang susu. Jadi terkecoh itu laki-laki. Tapi yang terkecoh itu adalah laki-laki yang jauh dari masjid. Kalau yang dekat ke masjid biasa ibadah, insya Allah tidak akan terkecoh. Omas ya omas, caca ya caca, napa urbah ya napa urbah begitu. Tidak akan keliru, tidak akan terpedaya. Jadi tidak sedikit misalnya seorang bapak lebih tertarik kepada pembantu rumah tangga, padahal istrinya secara fisik bagus, pendidikannya juga oke, sementara pembantunya cuma lulusan SMP, tapi si bapak ngejar-ngejar pembantu luar biasa. Di mata dia pembantu lebih dari segalanya daripada istrinya. Ketika sahabat temannya memberitahu, mengingatkan, kenapa sih ente istighfar dong, pembantu ente itu kan lulusan apa sih gitu, istri ente masya Allah lu iri aja. Nah itu masalahnya. Bisa jadi si pembantu pasang susu, lalu dia mainkan ke majikan, majikan terpedaya. Bab lain, masalah kesehatan. Keluar masuk rumah sakit tak kunjung juga ada solusi. Akhirnya ada saran, coba bawa ke Bekasi tuh biar penyakitnya dipindahkan ke Kambing, kan begitu kira-kira. Atau dulu tuh ke situ tuh, ke samping Pondok Indah di Pondok Pinang, biar penyakitnya diangkat. Dia pakai salawat, dia pakai takbir, dia pakai Al-Fatihah, diangkat penyakitnya. Waktu itu pakai telur, kemudian pakai teknik bekam, dan kemudian elektromagnetik. Jadi satu orang yang sakit diantar sekeluarga, yang sekeluarga suruh duduk di kursi, suruh lepas alas kaki, kemudian sang dukun tadi mengolah setrumnya, semuanya teriak histeris keluar. Oh,
oh iya, ini bukan satu saja yang kena, semuanya ini satu orang kena santet, tapi tenang, saya ada solusinya. Orang mereka semuanya disetrum, ya teriaklah begitu, kena tipu gitu, kena tipu begitu. Kemudian pakai telur, saya lupa tadi bawa telurnya ya, tapi dia kan udah nggak ada, biarin aja lah ya. Waktu itu pakai telur, dari telur keluar rambut, jarum dan peniti. Saya demonstrasikan itu di masjid di depan rumah dia. Ada orang bertanya, Pak, kalau pengobatan pakai telur syirik apa tidak? Oh tidak, si bilang. Si bilang, Bapak maju, si bilang, saya praktekin, pegang telur, di telur, kemudian tempelkan di tempat yang sakit. Di mana Bapak yang sakit? Di kepala, tempelin di kepala. Baca apa? Terserah Bapak lah, sesuka Bapak baca apa, kayak baca apa, begitulah, begitu. Terus udah Pak, udah pecahkan. Begitu dipecahkan, keluar rambut dengan jarum. Dia kaget. Berarti Pak Ustadz Badru juga bisa dong tentang sihir ini. Oh, si bilang ini bukan sihir, ini sulap, ini sulap. Ini benar? Ah, benar kan saya masukin dari rumah saya di Depok. Saya bawa telur ke sini tuh rambut, jarum udah saya masukin Pak. Begitu ini sulap. Jadi berarti dia tukang bohong dong. Itu Bapak yang ngomong, bukan saya. Saya nggak ngomong begitu. Bapak yang ngomong begitu ya, saya bilang. Tolong direkam baik-baik lah, saya bilang. Saya nggak ngomong tuh ya. Tentang kesehatan seperti itu. Kemudian ketika seseorang ada jinnya, memang dokter akan bingung, dibuat bingung. Secara fisik kita lihat orang itu sakit, tapi analisa medis tidak ketemu. Ingat, keterampilan jin sihir membuat samar, abu-abu. Sakit dibilang tidak sakit, tidak sakit dibilang sakit, itu bisa. Sama dengan susuk tadi, jelek dibuat cakep, cakep dibuat jelek. Itu keterampilan jin adalah sihir, mengecoh, membuat samar. Ramadan kita makan sahur, anak bertanya makan sahur itu malam apa pagi? Mah, waktu sahur bukan malam, bukan pagi. Itu waktu yang samar antara malam dan pagi. Jin punya keterampilan sihir. Ketika seseorang ada jinnya, dokter kebingungan menganalisa penyakit medis yang diderita si pasien yang ada jinnya. Solusinya singkirkan dulu. Sebab analisa mereka, analisa medis terkecoh, kadang A, kadang B, kadang C. Tidak pernah akurat. Nanti analisa medis dengan lab tidak sinkron. Lab juga sama, bisa diolah oleh jin. Terlebih-lebih kalau lab itu prodia, lebih parah. Maka saya saran kalau mau pakai jasa lab jangan prodia, cari yang pro kita supaya hasilnya bagus, akurat begitu. Paling tidak yang netral. Kalau tidak ada yang pro kita, yang netral begitulah yang labnya. Kalau yang pro mereka, yang pro dia, ya udahlah selesai sudah, jangan berharap objektif itu hasilnya. Ini tentang kesehatan. Yang di Bekasi penyakit dipindah ke kambing, harganya nggak tanggung. Kalau yang paket ekonomi itu 6,7, ya. Pulang sakit lagi, datang lagi, bayar lagi, tidak ada garansi. Kalau yang pakai garansi 13 jutaan, itu pakai garansi. Oh, bukannya di TV katanya seridonya serelanya. Kalau seridonya serelanya itu antri berjam-jam, masuk langsung pintu keluar. Dapat sebungkus minyak wangi dengan air putih doang. Itu seridonya kalau itu. Kalau ingin ketemu langsung nggak bisa, ada tarif khusus begitu. Maka ketika datang pun mereka akan menyambutnya. Datangnya pakai angkot, metro mini atau mobil pribadi, itu dibeda-bedakan. Yang datang mau pakai mobil pribadi langsung disamperin. Yang datangnya naik angkot, naik metro mini, biarin aja lah katanya begitu. Pasti nggak punya duit dia. Kemudian yang lainnya masalah cinta. Cinta ditolak, dukun bertindak, itu fakta dan luar biasa begitu. Kemarin saya di daerah Banten, di daerah Cibeliung, di Walimatul Orus, berbicara tentang cinta, bagaimana hubungan seorang laki-laki dengan wanita dan sebaliknya. Kemudian ketika terbentuk dengan penolakan cinta, jangan khawatir ya, saya punya banyak catatan dan saya punya rekod yang masalah cinta. Orang yang tadinya nggak mau jadi luar biasa dan sekarang sudah rumah tangga. Itu dalam masalah cinta ada yang disebut dengan pelet ya, magic. Nah kemudian ada ini orang setengah preman, setengah santri begitu. Dulunya ngaji di TPA tapi tukang ngekek botol, kan begitu kira-kira. Ini dia setengah preman, setengah santri. Kemudian datang menghadap ke saya. Dia manggilnya Haji. Ji, tolongin aku dong. Kenapa ente? Pacar gua dia disamper orang katanya. Terus kok datang ke anak, emang anak yang ngambil, bukan gitu Ji. Anak pengen curhat sama ente, minta solusi. Solusinya gimana sih kalau gitu tuh, menundukkan perempuan gitu? Oh, sih bilang
ente serius mau nikahin dia kalau dia mau, demi Allah anak nikahin, anak udah beneran sebetulnya sama dia, tapi tiba-tiba aja sekarang dia sama orang lain, anak SMS nggak mau jawab, disamperin hilang, stres, pikiran sakit. Aku tanya dia, lalu kayak cita aja sakit begini begitu. Saya bilang urusan gitu gampang, ente percaya sama anak, makanya anak datang, anak percaya sama ente. Oke, saya bilang saya kasih waktu 2 bulan. Dalam waktu 2 bulan paling lama, kalau perempuan itu nggak mau sama ente, jangan sebut Badru orang Banten, saya bilang ya. Tapi ada syarat yang ente penuhin. Apa tuh? Ente suka sholat nggak? Ya masih hafal sih bacaannya. Luar biasa jawabannya, luar biasa. Saya bilang ini bukan ilmu EPS, bukan IPS, bukan humaniora. Anak tanya ente sholat kagak? Bukan hafal apa nggak bacaan sholat? Gitu, dia bingung juga ya. Ya itu bangunnya kayak botol yang nggak sholat pastinya lah. Terus emang gimana maksudnya? Anak kasih wirid, tapi ini wirid ente baca selesai sholat dan sholatnya berjamaah. Paling lama 2 bulan, itu paling lama. Bisa jadi 3 minggu, 4 minggu kembali dapat. Wah boleh deh kalau begitu sih. Anak siap deh kalau syaratnya begitu lama, sama puasa Senin Kemis. Waduh, katanya ngelamun dia. Gini Ji, kalau terima matang aja bisa nggak? Ya terima matang. Emangnya goreng pisang? Ya nggak, kan ente yang ngewirid begitu. Kalau ada yang ngewirid, itu perempuan maunya mana? Ya nggak begitu kan, bisa ditransfer katanya. Lewat pulsa sih bilang loh. Enak aja, kalau ada yang ngewirid dia maunya mana sih bilang. Ini kalau sholat oke deh, ini puasa nih, aku bingung puasa. Gini, kalau ente ada niat, ya, kemudian ternyata paginya ente ternyata sampai jam 12 sampai dohor memang nggak kuat, buka. Oh boleh begitu? Bukan boleh begitu. Kalau ente nggak kuat, ente buka. Kemis berikutnya nyoba lagi, insya Allah ente kuat. Oke deh, siap gitu. Terus bacaannya dong. Oke, saya bilang tapi gini, sebelum anda kasih wiridnya, ente kalau berhasil perempuan itu mau ngasih apa ke anak? Saya bilang dalam dunia dukun harus ada timbal baliknya. Saya bilang ini ada maharnya bacaan ini kan gitu. Dia bilang ayam bangkokan yang paling hebat ente pilih, ambil tuh ayam bangkokan. Siap, deal. Oke, saya bilang tulis bacaannya, wiridnya. Ini buat yang butuh cuma sekali, jangan ada kata hah ya. Kalau ada kata hah batal sudah begitu. Tulis, saya kasih kertas tuh si anak pulpen. Dia bilang aku kan nggak bisa nulis Arab, tulis bahasa ente biar ngamalinnya enak. Nurut, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Udah, Bismillah. Udah. Allahumma ditulis mati Allahumma. Udah. Ini tulis a'udzubika minal khubusi. Rotok mata dia ke atas. Bengong. Kenapa lu bengong? Kayaknya gua pernah ingat ini doa ini. Ente nggak ngerjain kan? Si bilang ente percaya nggak? Tadi kan anak kunci dulu, ente percaya nggak sama anak? Kata ente nggak mungkin datang kalau nggak percaya. Sekarang ente ragu sama anak. Gimana ente? Nggak, kayaknya gua ingetin doa. Ingat doa apa lu? Nggak, dulu gua pernah hubusi. Pokoknya ada tuh doa hubusi. Cuma gua tahu di doa apa gitu kata dia. Si bilang ente kalau nggak percaya udah selesai dah. Iya sorry. Ini gagal ya si bilang ini. Kalau ngeok ini gagal si bilang. Oke deh maafin. Awas ente kalau komplain lagi udah anak tinggal ya. Iya. Udah tulis minal hubusi wal khabaisi. Iya ini katanya doa berak ini katanya. Akhirnya dia ingat doa berak. Si bilang kata siapa doa berak? Enggak kayaknya. Jadi dia antara ingat dengan tidak ingat begitu. Itu doa berak begitu. Tapi nurut, ternyata nurut. Saya evaluasi seminggu 2 minggu, saya tanya DKM-nya. Ini fakta di Kecamatan Jayanti. Ya di Kecamatan Jayanti, Belaraja Jayanti ya. Kemudian saya evaluasi lewat DKM dan temannya, gimana tuh perkembangan situ? Wih, habis ketemu ente luar biasa ibadahnya, nggak pernah ketinggalan salat berjamaahnya. Teman-temannya malam minggu nyariin, ada di masjid lagi sholat isya, ribut heboh sholat isya coy katanya. Biasanya kayak botol sholat isya. Habis sholat yang lain bubar dia ngewirid. Nggak tahu tuh katanya gua ngewirid apa kali, dalam hati ngewirid mencret biasanya. Ya habis sholat Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu kan berak itu kan, mencret si bilang ente. Ternyata doa itu nggak pernah diwirid setelah saya tahu.
Jadi setelah dia nanya ke temennya untuk memastikan ini doa apa, dia nanya, kalau doa berak apa sih? Bilang dulu, sholat aja enggak, nanya doa berak lagi, kata temennya. Ya bukan nanya, akhirnya temennya ngasih tahu, Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Iya, emang kenapa? Enggak sih, katanya. Ya rahasia banget gitu. Jadi sejak dia tahu itu doa berak nggak pernah dia baca. Ini katanya saya jadi batu error parah, gue dikerjain katanya kan gitu. Tapi sholatnya udah terlanjur seminggu bagus. Mungkin terharu adalah ibunya sudah sepuh, lalu dia pesan ke ibunya minta dibangunkan sahur, nangis ibunya. Biasanya kayak botol minta dibangunkan sahur, sampai ibunya nanya, siapa yang bisa nasihatin anak saya? Masya Allah, kata teman-temannya yang lain, itu tuh si Haji Bewok katanya gitu. Berjalan 2 minggu, setelah minggu ketiga, sebab taruhannya kalau menang saya dapat ayam Bangkok, kalau perempuan itu gagal ditempelin muka saya, itu taruhannya. Saya juga takut ditempelin kan begitu. Akhirnya saya turun tangan, saya cari itu perempuan itu di mana rumahnya, dan begitu nyampe ke rumahnya ternyata bapaknya kenal saya. Ustaz Badru, katanya. Alhamdulillah menang, gua menang, begitu. Gitu, ngobrol, ngopi, udah ngopi segala macam. Itu gimana anak udah gede, kapan dinikahin? Tahu tuh. Terus calon mantu kayak gimana? Lah, yang penting mau ibadah itu modal utama dalam hidup. Kalau dia mau ibadah siapapun silakan saja. Menang sudah kan begitu kira-kira. Udah. Si bilang saya mau ngobrol lah, situnya panggil. Nah sini. Nih kenalin nih katanya. Ustaz Badru katanya. Saya ajak ngobrol, si bilang, dulu kamu akrab sama dia? Iya. Pacaran. Terus kok sekarang enggak? Ya dia berkali-kali janji mau berhenti mabok, tapi mabok lagi. Ya kalau jadian, masa ya saya punya suami tukang mabok? Gak mungkin dong katanya. Oke. Tapi sekarang dia nggak pernah mabok. Makanya habis saya tinggalin kok dia rajin sholat. Berarti mau dong? Ya emang dulu juga nggak benci. Deal, si bilang cakep, sukses begitu menang. Minggu keempat ketemu dia salat Jumat. Si anak itu dia cium tangan ke saya bolak-balik. Kenapa? Kabar gembira, dahsyat, pakai doa berak, nunduk. Serius, demi Allah, udah jalan bareng, sekarang udah itu lagi katanya, dahsyat luar biasa. Oke, mana ayam Bangkok? Ayo dah katanya belakang cari. Dapat saya Bangkok, dahsyat luar biasa. Sekarang punya anak 3 atau 4 begitu. Jadi kalau ketemu saya, Assalamualaikum, hebat, doa berak dapat 4 anak. Ya, jadi tadi yang nyatet hapus. Hapus yang tadi nyatet ya, jangan diamalin. Jangan, tanpa tim pendamping, tim ahli jangan, nggak bisa itu. Itu bab cinta, itulah pelet. Saya asbun target, saya salah juga sih. Mau dibilang lu Ustaz gila lu katanya, mentang-mentang gua orang awam, mentang-mentang gua preman katanya lu asal aja. Target saya yang penting dia mau ke masjid itu aja. Kalau doa nggak prinsip lah sih bilang. Kemudian tahta jabatan, ingin naik karir dan sebagainya, cenderung orang datang ke dukun, dan itu fenomena yang sudah tidak itu lagi. Kemudian iri dengki, masalah iri, masalah siri kepada kiri dan kanan. Tetangga beli TV, istri kita ngamuk. Tetangga beli mobil, istri kita panas-panasan, dan seterusnya lah begitu ya. Akhirnya kita terpancing untuk juga bisa menyaingi tetangga dan seterusnya. Nah, itu yang jadi problem selama ini. Kemudian Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, ini saya sedikit, ini karena waktunya singkat ya, jadi saya ngomong juga gak ngerep ini, bingung kalau waktunya pendek itu. Ini ngomongin ginian gak pernah selesai, butuh waktu panjang. Jadi ngomongin perempuan, ngomongin jin, itu gak bisa dengan waktu yang singkat. Ini korban-korban, jadi ini di rumah saya itu jimat itu hampir 2 lemari. Ini di antara sampel-sampelnya. Seringkali orang berdalih, ini kan tulisannya Arab, ini kan dari kiai, masa nggak boleh? Sementara di hadis Ali Rasulullah SAW menjelaskan inna ruqa wa tiwalata wa tama'ima syirkun, bahwa jimat baik yang ditempel, yang digantung itu adalah perbuatan syirik. Ini tulisannya Arab, iya Arab. Ini dari kiai, iya dari kiai. Tapi Rasulullah melarangnya. Kenapa tulisannya Arab? Kenapa jimat-jimat tulisannya Arab? Si bilang jawabannya sederhana, karena konsumennya muslim identik dengan bahasa Quran, bahasa Arab.
Tapi kalau konsumennya bahasa Cina, lihat jimat-jimat si engkoh, ada yang bahasa Arab? Nggak ada. Lihat lo di Gelodok di kota, jimat si engkoh, semuanya pakai bahasa Mandarin. Lihat film vampir, jimatnya mantranya pakai bahasa Arab. Bukan, kalau vampir pakai bahasa Arab, ya berarti vampirnya di Saudi, kan begitu kira-kira. Ya nggak nyambung. Jadi jin juga ngerti tentang marketing, begitu ya. Ini kaos sangat luar biasa. Ini milik pelukis. Dia terus terang, jadi sebelum melukis dia lakukan sebuah ritual bakar minyak setelah kaos ini dipakai. Targetnya apa? Supaya karya-karya dia di mata objeknya itu wah, sehingga nggak pernah mikir lagi duit. Dia bilang setengah M, dia bayar setengah M. Maka kadang-kadang kita aneh ya, orang beli lukisan yang coret-coret nggak karuan 500 juta, 300 juta, bingung kita kadang-kadang. Ternyata di antara pelukis ada yang menggunakan kekuatan mistik seperti ini, dan kemudian dia tobat. Ini rompi lengkap dengan selayarnya. Di dalamnya Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Pemilik rompi ini masih hidup, karyawan Indosat. Dia bolak-balik ke rumah sakit, nggak kunjung sembuh. Mobil sudah dijual, rumah sudah ditempel akan dijual untuk berobat karena nahan deritanya yang luar biasa. Tapi dokter tidak menemukan penyakitnya. Kemudian alhamdulillah ketemu saya pegang, histeris, ngamuk dan seterusnya. 3 kali pertemuan, kemudian keluarganya bilang, nanya ke saya, Ustadz, kira-kira ini yang nyantet, yang nyihir keluarga saya ini siapa? Oh, saya bilang, bapak itu nyantet dirinya sendiri. Loh, kok begitu? Saya bilang, bapak mau sembuh, mau jujur sama saya, punya jimat apa? Diam. Kok Ustadz tahu? Tahu, saya bilang. Jujur, alhamdulillah jimat dari dia 2 kantong plastik keluar semuanya, termasuk ini diantaranya. Jadi beda antara orang yang kena sihir dengan yang bukan, itu beda. Jadi jin masuk ke dalam tubuh manusia, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Eksternal rekayasa orang lain, internal pengaruh dirinya sendiri, yang welcome, diisi ilmu dan sebagainya, atau banyak melamun, itu jin akan masuk. Ini telur, biasanya untuk bisnis, untuk buka warung, buka catering. Jadi kata orang tua kita, dalam bisnis jangan polos, katanya zaman sekarang mah harus punya bekal. Nah ini telur simpan di kotak uang dan di tempat bumbu. Insya Allah konsumen yang datang ke kita datang lagi begitu. Nanti bagaimana kompetitor kita bisa sepi, ada lagi caranya. Keris di rumah saya seabrak-abrak, banyak keris. Orang terhadap benda ini luar biasa, cara bukanya pun ada cara sendiri, memandikannya khusus begitu, dan mereka punya keyakinan benda ini punya power yang amat sangat dahsyat luar biasa. Bolehkah kita mempercayai seperti ini? Tidak. Tapi kalau sekedar mengkoleksi lebih karena nilai seninya, artistiknya, nilai kelangkaannya, no problem, tidak ada masalah bilik, nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah masuk masalah bilik, syirik namanya. Betulkah di antara keris-keris ini bisa memberikan manfaat, ketenangan, ketentraman, kesejukan? Akhirnya saya evaluasi, memang betul di antara keris ada yang bisa memberikan kesejukan, ketenangan, ada. Keris mana? Keris Dayanti misalnya. Kalau kita punya itu, insya Allah tenang, insya Allah. Cuma masalahnya dia udah hilang, udah diambil orang, kan begitu. Ini yang disebut dengan apel jin. Apel jin banyak, ini yang paling jadi favorit para dukun ini, apel jin ini. Orang mau butuh apapun cukup dengan apel jin. Dalamnya semen yang dibakar nyala gitu, nyala apel jin. Dahsyat. Harganya gelap, tidak ada di pasaran masalahnya, tergantung dukun. Ini bawang cinta, rapuh cinta hubungan kita dengan istri, dengan suami. Kemudian bagaimana caranya? Baca mantra-mantra, kemudian celupkan di minumkan ke pasangan kita. Insya Allah cinta kembali bersemi. Kalau kita punya calon, tapi banyak menghindar, begitu karena dia tahu kalau kita udah punya istri, punya anak, menghindar nggak perlu khawatir, tenang, pakai ini, insya Allah. Nanti harga damai aja, harga damai, begitu. Ada juga yang pakai tapal kuda. Ini ditempel di mobil atau di rumah, jadi ketika orang itu datang ke rumah kita, rumah mau dijual, ditempelkan ini, datang ke rumah kita, itu rumah kita kelihatannya mewah, padahal rumah petakan kontrakan doang, tapi di mata dia jadi istana tuh rumah.
Ini luar biasa, orang udah stres ya. Kaki kuda, sepatu kuda dipakai jimat. Kemudian ini yang disebut Quran Istanbul. Quran dalamnya kecil, tidak bisa dibaca. Quran Istanbul ini nggak bisa dibaca. Kenapa ada kata-kata Istanbul? Istanbul berarti Turki. Referensi dukun Indonesia adalah Turki, Istanbul. Dicondet banyak outlet minyak parfum wangi itu, minyak wangi, tanya kasturi Istanbul, khusus tulisan Arab di dalamnya. Kenapa referensinya Istanbul? Karena khilafah terakhir, khilafah Utsmaniyah itu di Turki, dan mereka dari berbagai penjuru menghancurkan khilafah Utsmaniyah, khilafah Islam itu dari dunia syirik yang digempur. Maka di sana yang paling ramai perdukunan di Turki waktu itu, termasuk Indonesia. Referensinya adalah Istanbul, Turki, para dukun-dukun di kita. Taring babi ini jadi favorit masyarakat mistik di Indonesia. Taring babi punya banyak manfaat dan khasiatnya. Ini keris tapi didesain seperti pulpen. Ini keris kok didesain seperti pulpen? Sebab begini, untuk masyarakat perkantoran, masyarakat perkotaan, nggak mungkin tiap hari bawa keris ini, udah pakai dasi, pakai jas, belakang begini, kan nggak matching lah ya, malu dong. Tapi kalau desainnya seperti ini, cukup ditaruh di saku, tidak terlihat oleh orang lain. Jadi ternyata dunia dukun itu penuh kreativitas, begitu luar biasa. Salutlah, kita hormat ke mereka ya. Dan macam-macam lah ya, begitu macam-macam banyak. Walhasil inna ruqawati walatawata ma'imasyikun, jampe wirid, jampe yang gak karuan, wirid apa, kemudian jimat-jimat yang digantung, yang diikat, yang dipasang di punggung dan sebagainya, itu adalah perbuatan syirik. Singkirkan semuanya. Orang percaya kepada benda-benda seperti ini dua hal saja. Pertama, pakai bahasa Arab. Kedua, dari kiai. Itu alasannya. Masa sih kiai itu kan kiai, dia punya pondok pesantren. Kita tidak melihat dia kiai itu pondok pesantren. Solusi yang ditawarkannya apa? Maka untuk memisahkan, memilahkan mana dukun, mana kiai, dua. Gunakan dalil akli dan gunakan dalil akli wahyu. Dalil akli, akal kita bisa mencerna atau tidak penyakit dipindah ke binatang. Akal siapa yang bisa mengilmiahkan itu? Tidak ilmiah, selesai sudah, jangan dilanjut. Artinya bertentangan dengan dalil akal. Kalau ketika ada solusi kita bicara kok, nah kalau sudah pakai kok berarti sudah bertentangan dengan akal, itu dukun namanya, tinggalkan. Apalagi kontradiktif, bertentangan dengan dalil nakli, dengan wahyu, dengan nas-nas Allah, ya jelas sudah. Contoh, si fulan berobat ke si kiai lah, sebut si ibu itu ada masalah rumah tangga sama suaminya, kemudian kata kiai, sini teh, masuk sini ke kamar, berdua saja ke kamar sama kiai, mau diobatin. Secara nakli haram. Jangan gak pakai jin, bukan masalah jin, ibu gede sama dia, sama kiai itu berdua saja di kamar, itu haram secara nakli. Maka tinggalkan yang seperti itu segera, kita jangan lanjut. Bapak dan Ibu rahimakumullah, masih ada sedikit waktu. Di penghujung saya ingin ngasih kenapa Rasulullah mengharamkan kita berdukun, jauh dari kemusyrikan, jauh dari dunia jin. Karena tidak akan pernah bahagia dunia dan akhiratnya. Di dunia, orang-orang yang pernah berinteraksi dengan dukun, dengan kemusyrikan, bermain, berkolaborasi dengan jin, tidak akan sehat. Jin akan menyerang manusia, menyerang fisik. Secara fisik, orang yang ada jinnya nanti akan mengeluh di wilayah fisik. Yang paling umum diserang oleh jin adalah kepala, migrain, vertigo, perut, pundak berat, gampang capek. Hobi orang yang ada jinnya dua, kerokan dengan injekan. Kerokan lagi, injekan lagi. Itu ciri khas orang yang kena gangguan jin. Secara fisik ringkih, gampang sakit. Kemudian kalau itu bapak punya anak gadis, haidnya, dia ketika datang bulan histeris, merasakan sakit yang luar biasa. Itu si gadis diasumsikan ada jinnya. Setelah rumah tangga,
Untuk mendapatkan keturunan ketika pasangan itu ada jinnya tidak mudah. Banyak pasangan yang sudah belasan tahun tidak punya keturunan. Di luar medis, di luar takdir Allah, jin bisa menghambat kesuburan pasangan tersebut. Yang ekstrim lagi, seorang ibu datang ke saya, dia cerita, Ustadz kemarin malam saya hubungan suami istri, maaf katanya Ustadz, terus kenapa Bu masalahnya? Suami saya selesai ke kamar mandi, saya tungguin gak keluar-keluar, kemudian akhirnya saya ke kamar mandi juga, ternyata suami saya gak ada. Ya terus kenapa nanya saya bilang, ya bukan Ustadz. Kemudian saya telepon suami saya, ternyata masih di luar kota, belum pulang suami saya. Jadi saya sama siapa Ustadz? Demi Allah bukan saya Bu, demi Allah bukan saya bilang gitu. Si ibu ini sama siapa hubungan seksnya? Sama jin. Jadi jin bisa melakukan itu, bukan sekedar sebagai supporter, bukan sekadar nonton, dia bisa langsung melakukan tindakan itu. Maka lihat, ingat-ingat doa hubungan suami istri, Allahumma jannibna minasyaitan. Setan yang disebut, padahal kita mau happy, kenapa nyebut-nyebut setan ya? Mau happy ngebayangin yang serem-serem, dan doa yang nyebut setan itu cuma itu. Yang lainnya tidak. Masuk kamar mandi, khubusul khobais, tidak definitif setannya. Tapi ketika mau namai pasangan, kita sebut-sebut setan. Maka 9, minimal sunnahnya dulu Bu, lakukan. Idealnya dari pertama sholat 2 rakaat, selain wudhu, kemudian doa tadi. Setelah itu kata Rasulullah, berikan, jangan langsung to the point, begitu basa-basi dulu, belai dulu, pegang dulu ini punggungnya bolong apa enggak, kan begitu kira-kira. Gitu. Ini mau to the point sih bilang ibunya. Kemudian gangguan yang lain selain fisik mental. Orang yang terkena gangguan jin, emosional, temperamental, sensitif, curigaan, cemburuan, kalau sudah emosi, lost control, hal sepele jadi besar. Itu curigaan orangnya, keselan ngeselin. Itu orang yang kena gangguan jin. Ibadah secara agama, orang yang terganggu oleh jin ibadahnya terseok-seok. Ada yang diganggu di kualitas, ada yang diganggu di kuantitas. Di kualitas, sholat sih sholat, tapi tidak menikmati sholat sampai sholat duhur 4 rakaat bingung. Ini sholat, ruku sujud terus berjamaah di rumah masih kecil, si kecil sampai pegel mau mainungin bapaknya sholat nggak selesai. Bapaknya bilang ini 4 apa 5 padahal udah 7 rakaat, begitu nggak kelar. Itu gangguan luar biasa. Yang paling ekstrim di Balikpapan kemarin. Jadi ketika mereka ini mau sholat, Allah Akbar takbir, tapi yang keluar dari mulutnya apa? Yesus. Sampai begitu. Itu yang terjadi di Balikpapan, dan itu bukan satu orang, karena di pesantren banyak orang. Jadi mereka selalu kalau mau takbiratul ihram itu rame-rame Yesus. Sampai kiainya bingung, setelah sebulan setengah nggak selesai juga, kemudian minta saya datang ke sana, Tat bisa nggak Tat tolongin kami? Saya bilang insya Allah. Tat, berapa orang yang kesini? Sendirian. Tat, di sini kesurupan masa. Oh nggak apa-apa sih bilang, salam aja sama Jindikal tim. Si bilang saya mau datang, suruh kumpul semuanya lah. Saya sendirian aja. Ya setelah saya sampai sana, saya kumpulin para ustadz-ustadznya, saya ajarin dulu ustadz-ustadznya, begitu kan. Daripada bawa tim, saya bilang dari sini tiketnya juga mahal. Kita juga mikir, Ustadz, kalau ustadz bawa 5 orang aja kita tiket ini bingung. Ya makanya saya bilang saya sendirian. Nah kemudian itu fakta-fakta yang ada. Pasangan suami istri karena ada jinnya, itu namanya cerai, itu udah di depan mata. Jadi kalau emosi pengennya cerai, jangka pendek jin mengganggu manusia adalah dalam perceraian antara pasangan suami istri. Jangka panjangnya memutuskan hubungan manusia dengan penciptanya, dengan Allah. Nauzubillah min dzalik. Maka hindarilah dunia dukun, kemudian jangan pernah berkolaborasi dengan jin. Ada sedikit waktu, barangkali kita bisa gunakan untuk sharing, untuk diskusi. Silakan. Coba Ustaz, mungkin dimulai dari Ustaz, mau sedikit tanya. Tadi Ustaz sempat jelasin kalau yang masuk di akal kan sudah terdeteksi kita syirik gitu ya. Ada pernah ikutin kajian Ustaz sebelumnya beberapa kali sih sebenarnya. Yang menarik adalah ketika Ustaz cerita tentang ada
prosesi rukyah gitu ya, yang Ustaz lakukan ternyata ketika diberi bacaan gitu ya, malah dia jauh lebih hafal secara bacaan gitu ya. Banyak di awam nih kita tuh yang nggak mengerti untuk penanggulangan orang yang kesurupan kali. Terus Ustaz juga membahas saat itu bahwa memang kenyataannya orang yang kesurupan atau yang masukkan jin bukan secara bercanda. Ustaz bilang jangan dibaca ayat kursi, tapi kalau perlu ambil kursi lemparin ya. Karena Ustaz mereferensi sejarah dulu di Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar juga melempar setan juga dengan batu kan, bukan dengan bacaan. Mohon penjelasan Ustaz tentang hal ini. Artinya dalam solusi, itu bab solusi ya. Ini emang nggak cukup, saya bilang nggak cukup sejam ini, belum nyampe ke bab solusi, kemudian simulasi begitu ya. Itu butuh waktu lagi. Dalam bab solusi, orang untuk menyingkirkan jin hanya ada satu solusi yang pernah dilihat dan ditontonnya, yaitu di ruqyah. Kemudian ruqyah hanya ada satu terjemahan, ngusir jin. Padahal ruqyah bukan hanya ngusir jin. Sahabat teman kita kecelakaan, lalu kita di masjid kita doakan teman kita semoga cepat sembuh, semoga cepat sadar. Al-Fatihah dalam bahasa Arab itu namanya ruqyah. Tidak ada hubungan dengan jin orang yang kecelakaan, kan begitu. Maka ruqyah adalah doa, mungkin begitu tepatnya. Ruqyah adalah raja. Apakah terganggu jin atau bukan, itu boleh diruqyah, artinya didoakan, dan itu biasa kita lakukan begitu. Kemudian terkait dengan jin, di ruqyah artinya berarti dibacakan Quran, surat-surat pilihan, kemudian diakhiri dengan muntah, kan begitu kira-kira. Itu udah mesti tuh dibacakan sejam 2 jam, diakhiri dengan muntah. Kalau sudah muntah, jinnya udah keluar. Nggak seperti itu saja. Itu benar, bukan salah solusi itu dibacakan itu bukan salah, benar. Tapi ada solusi lain yang dimana semua kita pasti bisa. Kalau dengan bacaan Quran, tidak setiap kita terampil dalam tilawah Quran, kan begitu. Ada yang kesurupan, pegang Quran. Bapak, ya nggak nyambung lah. Musikin pakai qiraati 2, ya nggak nyambung, kata jin apaan. Tidak setiap kita terampil dalam tilawah. Begitu. Ada cara lain. Itu yang sering saya lakukan. Bagaimana cara lain? Berangkat dari hadis Rasulullah, inna syaitan yajri min ibni Adam majra si makhluk itu ada di aliran darah. Kemudian Rasulullah dalam hadis fi'li, dalam hadis actionnya, kalau hadis itu ada qauli ucap, ada action, ada fi'li. Rasulullah dalam hadis fi'linya menghadapi orang yang kena gangguan jin, Rasulullah kira-kira feeling ini orang ini tolongnya di mana. Jadi ada yang digebuk punggung Rasulullah, kemudian terkapar dan sadar. Ada yang dipegang mulut sambil dicaci maki dan diludahi. Dipegang mulutnya, oh khuruj anta ya Allah, sambil diludahi, jin kabur. Ada yang seperti itu. Ada yang dengan ditantang saja. Jadi karakter jin itu persis seperti manusia. Mereka seperti manusia. Maka ketika ada yang kesurupan dibacakan ayat kursi, itu justru yang ngebetulin bacaannya adalah jinnya. Om salah om, katanya om salah om, balikan lagi. Dibacakan ayat kursi 2 kali, jinnya bilang sekali lagi om, katanya. Ditantang, diledek. Maka itu solusinya bukan hanya itu. Jadi kita bisa ngusir jin. Terkadang saya ngusir jin tergantung karakter jinnya beda, setiap jin beda-beda. Hanya dengan tatap mata saja saya ajak keluar nggak? 2 pilihan, keluar baik-baik atau gua smackdown. Iya keluar. Takut jadi smackdown juga sama, ampun-ampunan. Kemudian ada yang harus dengan sentuhan. Jadi di tubuh ini ada ruang, ada kamar tempat persembunyian mereka. Yang paling umum di masyarakat kalau di kesurupan dipegang jempolnya, Pak, terus diputar-putar. Jin nggak mesti di situ aja. Kalau memang di situ nggak ada jinnya, nggak ada reaksi. Ini jempol orang sampai pada lecet, diputar-putar. Jin keluar enggak, kan begitu. Jempol lecet. Iya, di jempol itu salah satunya saja. Ketika ada jin ada reaksi. Ketika nggak ada reaksi, jangan ngotot di situ terus. Cari yang lainnya. Banyak titik. Di mana sih titiknya? Di setiap persendian manusia, disitulah tempat persembunyiannya. Nanti ada tempat-tempat yang sangat rapi sekali. Saya baru sejak 3 bulan dengan kasus sihir sebuah pesantren di Tanjung Lesu, baru berakhir kemarin lebaran haji. 2 bulan pun siang dan malam
tempur dengan 10 dukun, dan di antara jin akhirnya saya nambah ilmu. Jadi di antara jin itu yang sudah berpihak ke saya, itu saya bisa suruh. Saya bilang, ya teman kamu tuh kena, muncul, bangun kamu, usir dia. Itu padahal si santri itu bangun dia, lagi temannya, langsung. Jadi dihantam oleh temannya juga. Akhirnya saya punya partner, saya bilang, karena ada yang ada lagi, ada 17 santri, siang malam kesurupan terus, ada yang satu jin sudah berpihak, sudah ampun-ampunan ke saya. Ya katanya, aku ampun, kalau kamu ampun berarti harus dukung aku. Oke, bantuin aku ya. Siap katanya. Udah dia terus yang nangani, jadi saya cuma nonton aja. Kalau dia error baru saya gebuk dianya. Jadi nama berarti ada juga jin yang takut begitu ya kira-kira. Dan saya bawa benda itu misterius, benda itu misterius. Saya dapat giok 1,5 kilo yang nganterin jin ke rumah saya. Fakta 1 Muharram kemarin, 1,5 kilo giok yang nganterin ke rumah saya jin. Jinnya udah tua, aki-aki. Serem ya, serem. Saya nggak ketemu aki-akinya, saya ketemu orang itu nganterin ke rumah saya maksudnya. Tapi dia itu semua aki-aki katanya. Nah kemudian di tubuh ini banyak. Nanti ada yang bersembunyi di selangkangan, ada yang di perut. Kalau korban Haji Jaya Cibubur, kasus itu umumnya kasusnya wanita hamil tapi nggak ada janinnya. Jadi orang datang ke Haji Jaya umumnya ibu-ibu itu pengen hamil. Dengan 2 pertemuan si perempuan itu hamil tapi tidak melahirkan. Nah korban-korban yang begitu, si bilang, bu mau tidur mau duduk, nyamannya ibu terserah, duduk sebelah bu, biar relax, ibu tarik nafas, relax, saya tusuk ibu jarinya, ibu pusarnya, langsung mendeli nggak sadar lagi, bukan lagi dia, itu jin ada di dalam wilayah sini. Jadi tergantung, akhirnya menangani kasusnya tergantung, ada yang ngeluhnya di wilayah kepas terus katanya, seperti dia ada di saraf motorik. Jadi ada 2 saraf, sensorik dan motorik, itu yang kadang-kadang mereka permainkan di 2 titik ini. Maka solusinya bukan saja hanya dengan dibacakan, tapi kalau saya menangani orang semestinya dengan bacaan, nggak mungkin saya pegang satu-satu, capek saya dengan bacaan untuk menseleksi siapa saja yang terganggu oleh jin, kan begitu. Kalau orangnya cuma sedikit, nggak mungkin saya pakai bacaan, langsung action, saya tangani langsung begitu. Seperti itulah kira-kira gambarannya. Untuk definitifnya mungkin butuh waktu lah begitu ya. Silakan yang lain. Ada yang sesi mau bertanya? Atau mungkin ini Ustaz, ini kan perihal pernikahan ini kadang personal banget Ustaz. Ustaz, mungkin kalau ada waktu sekitar 10 atau 15 menit, mungkin jamaah mau langsung ke Ustaz ke depan untuk bertanya, mohon waktunya. Jadi bisa kita tutup aja untuk sementara. Nanti juga kita harapkan kedatangan Ustaz berikutnya untuk materi lanjutan Ustaz, mohon kesediaannya. Bagi tutup dengan baca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.